ke-26, kekalahan klan Qing. Swoosh! Xiao Peng terkejut ketika tubuhnya muncul aura emas kembali. Namun kali ini berbeda. Aura itu memberi energi untuk mengisi ulang dantiannya. Tak hanya dantiannya saja yang terisi, kekuatannya kini naik drastis. Itu adalah teknik pohon kehidupan milik klan Long. Hah? Ini aura milik siapa? Ini bukan berasal dari tubuhku. Kamu tak perlu terkejut seperti itu. Itu bantuan dari Long Jia. Lihat aku telah dibantu Longmu dengan tekniknya. Song Ji menjelaskan kepada Xiao Peng. Kemudian Xiao Peng menoleh ke belakang, terlihat Long Jia dan Longmu berdiri di atas pohon kehidupan. Kini Xiao Peng tak perlu khawatir jika harus menghadapi bala bantuan musuh. Kekuatannya telah pulih, bahkan naik drastis. Sepertinya sekarang aku bisa melanjutkan pertempuran hingga akhir Tuan Ji. Ucap Xiao Peng. Kamu tak perlu khawatir, nak. Aku akan membantumu melawan mereka. Qing Tang adalah seorang praktisi yang kuat. Kita tak boleh meremehkannya. Serang! Kita harus kembali membawa kemenangan. Qing Tang sangat murka ketika anak kesayangannya menderita. Qing Tang telah memberi perintah kepada pasukannya untuk menyerang kota Jinbui. Mereka akan bergabung dengan pasukan dari sekte aliran hitam di depan gerbang kota. Kini semua pasukan dari ketiga klan utama telah keluar dari kota. Mereka juga bergabung di medang perang depan gerbang. Di dalam kota sudah tak ada lagi anggota dari sekte aliran hitam. Sebenarnya aku ingin segera mengakhiri ini dengan kekuatan penuh dari teknik pedang Kaisar Naga Ilahi. Namun aku tak ingin memperlihatkan identitas asliku sebagai penerus sang Kaisar Naga Langit. Batin Xiao Peng. Tuan Ji, jika Tuan berkenan, tolong ulur waktu sebentar untukku. Aku ingin mencoba sesuatu. Aku akan melakukannya sebisaku. Song Ji mengangguk mengiyakan permintaan Xiao Peng. Xin Han, Song Zhan, bantu aku. Kita maju melawan bala bantuan musuh. Teriak Song Ji. Kemudian Xiao Peng mengeluarkan dua inti api di tangannya. Ia ingin menggunakan teknik bintang naga ilahi dengan kekuatan penuh. Xiao Peng tak ingin membuang waktunya lagi. Gimana pun juga awalnya ia hanya mampir di sini. Swoosh! Duar, duar, duar. Terdengar ledakan dari tangan Xiao Peng saat ia hendak menggabungkan dua inti api di tangannya. Meskipun ia pernah menggunakan teknik ini, namun prosesnya masih saja seperti saat pertama kali mencobanya. Butuh fokus dan ketenangan yang tepat agar teknik ini berhasil sepenuhnya. Tuan Ji, silakan mundur dahulu. Aku akan menggunakan teknikku. Teriak Xiao Peng. Swoosh! Song Ji, Song San dan Xin Han bergerak mundur ke belakang Xiao Peng. Teknik bintang naga ilahi. Xiao Peng melempar bintang itu ke arah pasukan klan Qing yang sedang bergerak maju. Swoosh! Teknik itu menghanguskan siapapun yang ada di depannya. Aura penghalang iblis neraka. Qing Tang yang melihat serangan dari Xiao Peng segera melindungi dirinya. Ia masih tak terima karena adiknya telah dibuat menderita, kemurkaannya sudah tak terbendung lagi. Pertarungannya kali ini akan menjadi penentu dari bangkitnya sekte aliran hitam di benua timur. Aura Kaisar Pelindung. Xiao Peng melindungi mereka dari ledakan yang akan dihasilkan dari tekniknya itu. Duar! Teknik Xiao Peng meledak di tengah pasukan klan Qing, itu membuat setengah dari mereka hangus tak tersisa. Bahkan pepohonan di jalanan menuju gerbang juga ikut menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sungguh kekuatan yang mengerikan, Song Wang tak boleh membuat dia tersinggung. Batin Song Ji saat melihat dengan jelas teknik dari Xiao Peng. Song Zhan dan Xin Han hanya bisa terkejut dan menggelengkan kepalanya ketika melihat teknik Xiao Peng. Mereka tak bisa berkata sepatah pun. Kekuatan mereka jauh berada di bawahnya, meskipun dilihat dari tingkat kultivasi hanya berbeda 1-2 level saja. Namun itu tak bisa menjadi acuan dalam pertempuran yang sesungguhnya seperti saat ini. Xiao Peng membuktikan bahwa pertempuran itu tak hanya melihat lawan dari segi kultivasi maupun banyaknya pasukan. Semua praktisi harus sadar akan hal itu, takkan bisa berkembang jika hanya mengandalkan ego dalam berkultivasi. Teknik dan pengalaman juga harus digali sebanyak-banyaknya. Sialan, dia ini bukan bocah sembarangan. Jika begini aku takkan bisa memenangkan pertempuran ini. Batin Qing Tang. Qing Tang akan mundur dari medan perang. Ia lebih memilih kembali ke sekte utama. Tak mau ambil resiko untuk melawan Xiao Peng dan Song Ji bersamaan, terlalu berbahaya untuk dirinya. Apalagi di belakangnya juga ada Long Jia dan Long Mu yang membantu mereka. Jika di sana hanya ada Song Ji, kemungkinan klan Qing dapat menguasai kota Jinbui. Qing Tang bergerak menjauh dari medan perang sambil membawa jasad Qing Bai dan Qing San. Mereka berdua sudah tak bisa diselamatkan lagi. Akan tetapi rumor yang beredar, sekte utama ular neraka memiliki satu teknik yang dapat membangkitkan orang mati. Orang yang dibangkitkan itu akan menjadi boneka dari si pengguna teknik itu. Lihat saja kau bocah, akan kubalaskan dendam ini di masa depan. Gumam Qing Tang saat ia bergerak menjauh.
Sepertinya Qingtang berhasil melarikan diri, nak. Kita hanya perlu membereskan sisa pasukannya. Ucap Song Ji sambil berjalan mendekati Xiaopeng. Tuan Ji tak perlu khawatir. Aku akan membereskan masalah ini di kemudian hari. Xiaopeng hanya bisa memandangi ke arah barat. Song Zhan, Xin Han, mari kita bereskan mereka, biarkan Xiaopeng beristirahat. Song Ji sangat antusias untuk menghabisi sisa pasukan dari klan Qing. Mereka bertiga kemudian bergerak maju, tak dibiarkannya sisa pasukan itu untuk kabur. Long Jia dan Long Wu sangat terkesan dengan kemampuan Xiaopeng. Mereka berdua tak menyangka bahwa pemuda belum genap 20 tahun dapat memukul mundur 3 praktisi kuat dari klan Qing, bahkan 2 di antaranya mati mengenaskan. Kini Long Wu cukup menyesal menghiraukan ucapan Xiaopeng saat berada di mansion klan Song. Di mana Xiaopeng dan Song Zhan? Song Wang serta 2 anaknya tiba di gerbang kota dan bertanya kepada Long Jia. Terlihat raut wajahnya sangat khawatir karena sebelumnya merasakan ledakan aura yang mengerikan. Kamu telat, Song Wang. Xiaopeng telah memenangkan pertempuran ini. Long Jia menjawab sambil menunjuk ke arah Xiaopeng. Xiaopeng memberi kontribusi yang sangat besar kali ini. Beruntung sekali kamu tak menyinggungnya. Ucap Long Mu. Song Wang sangat terkejut ketika melihat ke arah Xiaopeng. Di depannya ada Song Ji, Song Zhan dan Xin Han yang bertarung melawan banyaknya pasukan dari klan Qing. Namun sisa samping medan perang itu terlihat sangat bersih, tak ada sebatang pohon pun. Bahkan mereka bertiga bertarung seperti menjadi bawahan Xiaopeng yang hanya berdiam diri melihatnya. Swoosh! Mereka berlima kini menghampiri Xiaopeng. Xiaopeng, kamu tak apa? Tanya Song Wang saat sampai di samping Xiaopeng. Patriark Wang tak perlu khawatir. Patriark Jia telah membantuku untuk memukul mundur pasukan klan Qing. Kamu terlalu merendah, nak. Teknikmu barusan sangat mengagumkan. Ucap Long Jia sambil menepuk pundak Xiaopeng. Dana, Maya, cepat bantu kakak kalian. Song Wang meminta mereka untuk ikut menghabisi sisa pasukan musuh. Kamu diam di sini saja, Xiaopeng. Kami yang akan membereskan mereka. Kemudian Song Wang ikut maju untuk bertarung. Nak, kamu telah membuat pemimpin kami takluk. Ucap Long Jia. Xiaopeng tak menginginkan hal seperti ini terjadi. Namun klan Song telah benar-benar berada di bawah pengaruhnya. Bahkan Long Mu pun akan melakukan hal yang sama seperti Song Wang jika berada di posisinya. Sungguh pilihan yang tepat dari Xiaopeng untuk tak menggunakan teknik dari Sang Kaisar Naga Langit.